La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inna ila tawfiqil Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja qayyiman liyundhira ba'san shadidan min ladun wa yubashshiral mu'minina alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran hasana makithina fihi abada wa yundhira alladhina qalu ittakhadallahu walada ma lahum bihi min ilmin wala li abaihim kaburat kalimatan takhruju min afwahihim yaquluna illa kadhiba. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa iyaya nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabil karim, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu uiddat lil muttaqin alladziina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhibina al ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin walladziina idza fa'alu fahishatan aw dhalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfiru lidunubihim wa may yaghfiru ad-dunuba illa Allah wa lam yusirru 'ala ma 'afalu wa hum ya'lamun. Wa qala aidan wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat yang dirahmati dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu pertama dan yang paling utama sebelum khatib menyampaikan khutbah, khatib ingin mengajak kepada kita semua untuk terlebih dahulu menyampaikan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia yang tidak terbilang, yang tiada hentinya Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Ketika kita berupaya untuk menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka kita tidak memiliki nyali dan tidak memiliki kemampuan untuk menghitung nikmatnya. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala hanya menuntut, hanya meminta kita terhadap nikmat yang telah diberikan untuk mensyukuri setiap nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Karena ketika kita pandai bersyukur, maka kita akan digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai hamba-hamba yang syakur, hamba-hamba yang pandai mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dan naudzubillah, kita dijauhkan olehnya dari hamba-hamba yang kafir, hamba-hamba yang kufur terhadap nikmatnya. Dan ketika kita pandai mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka jaminan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan tambahan nikmatnya.
baik itu dilihat dari sudut kualitas maupun juga dari sisi kuantitasnya. Allah Subhanahu wa taala menegaskan hal ini dalam firman-Nya, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Sekali lagi, semoga dengan pandainya kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, kita digolongkan, dikelompokkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai hamba-hamba yang syakur, hamba-hamba yang pandai mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, sehingga dengan nikmat itu, dengan syukur itu, Allah Subhanahu wa taala terus menguatkan iman kita, keislaman kita, memberikan kita kesehatan, kesempatan, memberikan kita hidayah, maunah untuk terus beribadah kepadanya, sehingga kita bisa terus berjalan untuk menuju Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, tentu kita berharap bisa sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, tentu sebelum khatib juga menyampaikan khutbah, khatib ingin mengajak kita semua untuk terus memperbanyak bersalawat kepada Nabi kita Muhammad SAW. Terlebih hari ini adalah hari Jumat, hari yang disebut oleh baginda Nabi Muhammad SAW sebagai Sayyidul Ayyam, penghulunya hari, pemimpinnya hari. Hari yang disebut di dalam Al-Quran, yang diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai nama salah satu surah, yaitu surah Al-Jumu'ah. Surah di mana kita diwajibkan di dalamnya, Allah Subhanahu wa taala berfirman agar kita menunaikan salat Jumat di dalamnya. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati fi yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'a. Di hari Jumat ini, kita oleh baginda Nabi besar Muhammad SAW dianjurkan untuk memperbanyak salawat kepada beliau. Karena menurut beliau, seluruh salawat yang kita saturkan, yang kita sampaikan kepada beliau, turaddu alayya fi kulli yaumil jum'ah, dicatat oleh malaikat dan kemudian disampaikan oleh malaikatnya Allah Subhanahu wa taala kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW fi kulli yaumil jum'ah, setiap hari Jumat. Maka setiap khatib yang berdiri di atas mimbar akan menyampaikan pesan ini, pesan untuk memperbanyak salawat kepada Nabi besar Muhammad SAW. Bersalawat kepada beliau adalah perintah Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran. Karena Allah Subhanahu wa taala sendiri telah bersalawat beserta para malaikatnya kepada Nabi kita Muhammad SAW. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Sungguhnya Allah beserta para malaikatnya senantiasa selalu berselawat kepada Nabi kita Muhammad SAW. Maka Allah Subhanahu wa taala mengajak, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, shallu alaihi wa sallimu taslima. Berselawatlah kalian kepadanya dengan mengucapkan selawat dan salam kepada beliau. Mari kita maksimalkan hari Jumat ini. Di tengah-tengah kita mendengarkan khutbah, di tengah-tengah kita iktikaf di masjid yang kita cintai ini, untuk terus berzikir, menggunakan, membaca salawat kepada Nabi kita Muhammad SAW. Semoga salawat yang kita hancurkan kepada beliau sampai kepada Nabi Muhammad SAW, dan itu menjadi wasilah bagi kita untuk dekat bersama Nabi Muhammad SAW. Karena Rasulullah pernah menginformasikan kepada kita bahwasanya yang terdekat hubungan kita dengan beliau adalah siapa di antara kita yang terbanyak berselawat kepada beliau. Inna awlan nasi bi yaumal qiyamah aktsaruhum alayya salatan. Sesungguhnya sebaik-baiknya, sedekat-dekatnya hubungan kalian denganku adalah siapa di antara kalian yang terbanyak menyampaikan salawat dan salam kepada aku. Semoga salawat dan salam yang kita haturkan kepada beliau semakin menambah rasa al-qurb, kedekatan kita dengan beliau, kecintaan kita kepada beliau, dan password untuk mendapatkan cintanya Allah Subhanahu wa taala harus terlebih dahulu mendapatkan cintanya Nabi Muhammad SAW. Ketika kita mendapatkan cintanya Nabi Muhammad, maka harapan untuk mendapatkan cintanya Allah Subhanahu wa taala sungguh sangat besar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum." Jangan pernah kita mengaku cinta kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum kita mencintai Nabi kita Muhammad SAW. Dan bersalawat kepada beliau adalah wasilah, perantara bagi kita, selain kita menjalankan sunnah-sunnah beliau, untuk mendapatkan
cinta Nabi Muhammad SAW. Sekali lagi semoga kita didekatkan dengan Nabi besar Muhammad SAW, dan semoga kita termasuk orang-orang yang tercatat mendapatkan syafaatnya Nabi besar Muhammad SAW. Yang terakhir tentu sebelum khatib menyampaikan khutbah, khatib ingin berwasiat, karena ini adalah bagian daripada kewajiban seorang khatib untuk mengajak kita senantiasa berupaya meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita menyadari kondisi keimanan kita sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yazidu wa yanqus. Yazidu wa yanqus. Naik turun. Karena kondisi keimanan kita fluktuatif, dia bisa naik dan juga bisa turun, maka kita harus berupaya untuk mengkondisikan keimanan kita, menjaga stabilitas keimanan kita, yakni dengan kita berupaya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam pengertian kita berupaya untuk taat terhadap perintah-perintah Allah dan menjauhi larangannya, sehingga dengan ketaatan itu, dengan upaya menjauhi larangan-larangan Allah, kita senantiasa merasa diri kita senantiasa bersama Allah Subhanahu wa taala. Kita senantiasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Definisi takwa inilah yang pernah diwasiatkan Nabi kita Muhammad SAW kepada para sahabat-sahabatnya. Rasulullah pernah bersabda, "Ittaqillah haitsuma kunta." Bertakwalah kalian kepada Allah kapanpun, dimanapun kalian berada. Kapanpun, dimanapun kita berada, kita selalu merasa diri kita bersama Allah Subhanahu wa taala. Kita senantiasa merasa dibersamai oleh Allah dan membersamai Allah Subhanahu wa taala di dalam keseharian kita. Sehingga tidak ada ruang bagi kita untuk tidak selalu bersama Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada ruang bagi kita untuk tidak dilihat dan tidak melihat Allah Subhanahu wa taala di dalam kehidupan kita. Sekali lagi, melalui mimbar yang mulia ini dan juga selaras dengan beberapa ayat yang telah khatib sampaikan di awal khutbah, mari upayakan untuk senantiasa meningkatkan, menaikkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah, mencarilah bekal, dan ketahuilah sebaik-baiknya bekal menuju Allah Subhanahu wa taala, sebaik-baiknya bekal mengarungi kehidupan di dunia ini adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menggolongkan kita, memasukkan kita sebagai hamba-hamba yang muttaqin, hamba-hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat yang dirahmati dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu sebagai manusia, sebagai seorang yang beriman, kita berupaya dan mengharap kehidupan kita senantiasa bahagia. Doa yang selalu kita aturkan, yang selalu kita baca adalah doa yang diabadikan di dalam Al-Quran. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Kita memohon kepada Allah agar kita diberi dua kebaikan, kebaikan dunia dan kebaikan akhirat. Kita tidak hanya meminta kepada Allah kebaikan duniawi, tapi kita juga meminta kepada Allah agar kita diberikan kebaikan ukhrawi, kebahagiaan di alam akhirat nanti. Sebaliknya, kita tidak hanya ingin hidup untuk kepentingan akhirat, tapi kita juga ingin mengorientasikan kehidupan duniawi kita untuk kepentingan akhirat, sehingga kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diberikan kebahagiaan hidup di dunia sekaligus juga di akhirat. Imam Nawawi Al-Bantani, salah seorang ulama karismatik yang ulama menjadi panutan para ulama-ulama yang datang setelahnya. Beliau pernah menyampaikan sekaligus juga pernah mengutip sabda Rasulullah SAW terkait dengan resep agar kita mampu dan bisa memperoleh kebahagiaan hidup di dunia sekaligus di akhirat. Paling tidak ada 4 golongan, ada 4 kelompok yang harus kita pelihara komunikasinya, hubungannya, agar kita bisa bahagia hidup di dunia sekaligus juga bahagia di akhirat. Yang pertama kata beliau, kita harus pandai berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala. Menghubungkan diri kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang disebut sebagai hablum min Allah. Kunci kebahagiaan menurut beliau adalah kemampuan kita
ketika kita mampu berkomunikasi dengan api dan epik dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita menyadari diri kita ini minallah, kita ini berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita juga sadar sesadar-sadarnya setelah kita menyadari diri kita berasal dari Allah, bermula dari Allah, kita menyadari hidup kita akan berakhir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ucapan kita yang selalu kita lantunkan, yang selalu kita baca adalah kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalimat ini menyadarkan kepada diri kita bahwasanya kita bermula dari Allah dan kita akan berakhir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan memerintasikan, menunjukkan hidup kita hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapapun, kata Imam Nawawi Al-Bantani, yang ingin hidupnya bahagia di dunia, hidupnya juga bahagia di akhirat, maka pandai-pandailah berkomunikasi secara vertikal dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjalin hubungan hablum minallah dengan cara zikrullah, mengingat Allah sebanyak-banyaknya, dengan cara membaca kitabullah sebanyak-banyaknya, agar kita terhubung, terkoneksi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam segala aktivitas dan kehidupan kita. Ini kunci yang pertama. Kunci yang kedua, kata Imam Nawawi Al-Bantani, agar kita bisa bahagia di dunia sekaligus juga bahagia di akhirat. Kebahagiaan itu ketika kita mampu berkomunikasi dengan yang baik dengan pasangan hidup kita, yakni dengan istri kita, istri dengan suami kita, lebih jauh lagi pasangan hidup dengan anak-anaknya. Rasulullah SAW terkait hal ini pernah bersabda, khairukum li ahli. Sebaik-baiknya kalian adalah siapa yang terbaik kepada keluarganya. Dan Rasulullah SAW mengatakan, wa ana, dan akulah orang terbaik kepada keluarga. Oleh karenanya, kata baginda Nabi besar Muhammad SAW, sebagaimana dinukil oleh Imam Nawawi Al-Bantani, kalau kita ingin bahagia, selain kita merajut hablum minallah, yang kedua kita harus merajut hablum minan nas. Hablum minan nas yang terdekat adalah bersama pasangan hidup kita. Ketika kita mampu berkomunikasi yang baik, mengenal pasangan hidup kita dengan baik, menjalin komunikasi dan menjalin keharmonian dengan mereka dengan baik, maka yakinlah baiti jannati, surga, rumah kita akan menjadi surga bagi kita. Dan kebahagiaan surga yang kita cita-citakan itu akan bermula dari keluarga kita. Naudzubillah, ketika kita tidak mampu berkomunikasi yang baik dengan pasangan hidup kita, maka kita tidak akan mampu untuk meraih surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, surga yang jauh lebih besar. Ini yang kedua. Yang ketiga, kunci kebahagiaan itu adalah ketika kita mampu berkomunikasi dengan tetangga kita. Ketika hablum minallah sudah terbangun, hablum minan nas sudah terbangun melalui keluarga kita, makanya tidak kalah penting, kata Imam Nawawi Al-Bantani, adalah menjalin komunikasi dengan tetangga-tetangga kita, dengan sanak saudara kita, dengan handai taulan kita. Rasulullah SAW pernah menegaskan hal ini dalam sabdanya, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu fala yu'ti jarahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir, falyukrim jarahu, maka dia hendaklah menghormati tetangganya, memuliakan tetangganya, dan fala yu'ti jarahu, jangan sampai dia menyakiti tetangganya. Bahkan Rasulullah pernah mengiaskan tentang pentingnya kita berkomunikasi yang baik dengan tetangga. Dalam sabda beliau pernah mengatakan, man idza tabahta marabatan fa'aktsir ma'aha wa ta'ahad jiranaka. Jika engkau memasak kuah, membuat masakan, dan masakan itu terbuat dari kuah, maka perbanyaklah airnya. Fa'aktsir ma'aha wa ta'ahad jiranaka. Perbanyaklah airnya, kemudian bagi kepada tetangga-tetangga. Saking pentingnya kita menjalin komunikasi yang baik dengan tetangga-tetangga kita. Yang terakhir, kunci kebahagiaan itu ketika kita mampu berkomunikasi dengan para ulama, dengan para guru-guru kita, sekaligus juga dengan para pemimpin-pemimpin kita. Kita menyadari para guru, para ulama, para habaib adalah panutan kita.
Mereka sebagaimana sabda Rasulullah SAW, al-ulama warasatul anbiya. Para ulama adalah pewaris para kenabian, pewaris risalah kenabian. Maka mereka lah yang akan menuntun kita menuju Allah Subhanahu wa taala. Mereka yang akan memberikan kita informasi, mengajari kita hal-hal yang terkait hubungan kita dengan Allah, dengan Nabi kita Muhammad, dengan sesama kita. Maka menaati, taat terhadap seruan para ulama, mengikuti dawuh mereka, taat terhadap ajaran-ajaran mereka, sama halnya kita menaati para nabi dan para Rasulullah Subhanahu wa taala. Dan terakhir, Allah Subhanahu wa taala juga berfirman di dalam Al-Qur'an, wa atiiullah wa atiiur rasul wa ulil amri minkum. Taatlah kalian kepada Allah, taatlah kalian kepada Rasul. Yang terakhir, taatlah kalian kepada para pemimpin kalian. Kita berada di tahun 2024 ini, di tahun politik. Kita bisa boleh berbeda pilihan, referensi pilihan terhadap calon pemimpin kita. Tapi siapapun nanti yang terpilih menjadi pemimpin kita, kita wajib taat kepada mereka. Taat kepada mereka berarti kita taat kepada Allah. Taat kepada mereka berarti kita taat kepada Rasul. Menghardik mereka, mengolok-olok mereka, sama halnya dengan kita mengolok-olok diri kita sendiri. Sekali lagi, siapapun, apapun referensi pilihan kita terhadap calon pemimpin kita, siapapun nanti yang terpilih, maka kita wajib taat kepada Allah, taat kepada Rasul, dan taat kepada para pemimpin kita. Mungkin hanya itu yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga kita termasuk hamba Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahagia di dunia sekaligus juga bahagia di akhirat. Dengan cara kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala maunah untuk bisa berkomunikasi yang baik dengan Allah dan berkomunikasi yang baik dengan sesama, dimulai dari tetangga, dimulai dari keluarga, tetangga, para guru-guru kita dan juga para pemimpin-pemimpin kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dzikril hakim.